dalil zauqi, dalil ruhi, dalil qalbi, dalil yang masuk ke kalbu. Coba di Quran cuma dikatakan iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar enggak? Disebut Pak di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah kalbu bergetar, benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh kok enggak? Enggak bisa dilihat di sini, Pak. Rasain sendiri. Cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kalbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Thaillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib. Gitu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia setengahnya ngapain, Pak? Tidur. Nah itu, keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang sholat subuh ya, man shallal fajra, orang yang sholat subuh, atau yang man shalla arba'ina sabahan, yang sholat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari, itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Thaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaihi, ya malaikat ya, Allahumma shalli alaihi. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa Allahumma shalli alaihi, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariah apa yang dikatakan di sini?
an kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Males, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat males ini ya turunannya males, tidur. Kalau anak kampus males ngapain? Nulis skripsi, Pak. Nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus nih, nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi gak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi gak usah ke dukun, Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu. Gak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang gak tertarik, Pak, mau buka handphone, kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, dalam hatinya tuh terbersit tuh. Terbersit, coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong, Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati ya. Maka sebelum pasang-pasang status, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya. Belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu, Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA, Pak, tapi bisa main WA kita.